Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak rasanya roti kebab di tengah hidangkan di pagi hari. Salam saya tak disambut lembab, tak perlu saya ulang lagi. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammad nabi wa rasulah. Bapak Ibu Kepala Biro SDM yang kita hormati, kawan-kawan karyawan, karyawati Universitas Muhammadiyah Riau yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan berbahagia. Saya hampir tak banyak yang saya kenal lagi, yang saya kenal cuma ada Anto di sini. Karena beliau sudah senior ya, jadi sudah dia ulama, usia lanjut namun masih aktif. Kalau saya, Bapak Ibu, saya bilang saya ini Luna Maya, lanjut usia namun masih aktif dan bergaya. Coba di slide-nya, belum? Ya. Jadi mencoba hidup ini dinikmati dan disyukuri, alhamdulillah. Saya merasa senang sekali. Tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Biro, saya rektor pertama, ketua panitia pembuatan proposal UMRI ini, dan tangan saya lah pertama yang menerima SK berdirinya UMRI itu gitu. Tangan kedua setelah saya Pak Misral, setelah Pak Misral baru almarhum Pak Darul Arif, Pak Kadir Salib, masih orang tua masih sakit mungkin sekarang, sudah tua gitu. Itulah sejarahnya, dan saya adalah orang yang membaca dari proposal itu sampai statutanya dari awal sampai ke ujung. Tapi bukan sendiri saya, masing-masing fakultas dibuat, tapi saya adalah orang yang membaca proposal itu dari A sampai Z. Itu. Jadi alhamdulillah itulah yang kita kehendaki dan itu yang kita banggakan hari ini. Sudah jauh berkembang saya lihat UMRI ini ya. UMRI ini sudah jauh berkembang. Sehingga sudah hadir seperti ini. Terima kasih kepada Biro SDM yang telah mengundang kami. Seyogianya ini juga sering-sering kita lakukan ya. Karena bagaimanapun karyawan itu, staf administrasi itu bagian tak terpisahkan dari sebuah universitas itu. Lama betul. Oh, pindahkan filenya, oke. Dua file, jangan yang file bioteknologi itu, bukan itu. Itu cerita. Ada dua file yang sedang, tiga file, yang file 1, file 2 itu yang ini. Wah, ini dia. Nah, saya, Bapak Ibu sekalian, sudah termasuk ulama ini, usia lanjut tapi masih aktif ya. Saya ini nomor telepon saya, Bapak Ibu. Ya, dia. Oh, dulu tak terbayang kita ini, Bu Kepala Biro ya. Dulu tak terbayang kita ini ada. Dulu kita di kampus sama Dahlan tuh bersempit-sempit di situ ya. Ruangan rektor pun sempit, ruang sempit ya. Tapi hati di pelapang. Saya selalu bilang bahwa orang Muhammadiyah itu gajinya paling besar. Cuma diterima di dunia ini sedikit, di akhirat banyak diterimanya. Insya Allah ya. Dan saya ini mohon maaf, harus saya sampaikan juga, selama 2 tahun jadi rektor itu tak pernah bergaji. Ditanya sama Anto nih, tak pernah bergaji di Bapak Ibu. Saya bilang nanti diterimanya, mau besar gaji rektor ini, tapi terimanya di akhirat nanti insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini saya, dan saya punya email ini tetap aktif saya tulis ya. Next please. Terus ya, saya SD, SMP, SMA itu di Pasir Pengarayan, saya orang Rokan Hulu. Kemudian saya tamat sarjana itu di Fakultas Perikanan UNRI. Kemudian saya melanjutkan sekolah ini pada orang Muhammadiyah, mestinya sekolahnya di Muhammadiyah juga. Tapi entah bagaimana saya mengambil ilmu makhluk halus. Nah, ilmu makhluk halus namanya microbiology ya. Microbiology saking halusnya harus di bawah mikroskop baru nampak gitu ya. Di bawah mikroskop baru nampak. Tapi
Tapi COVID-19 dulu itulah itu malu halus itu yang membuat kita banyak meninggal itu. Nah, itu saya belajar itu di Heriot University di Edinburgh, Inggris, di bagian utara. Situ saya sekitar 5 tahun sekolah. Ibu kota Skotlandia. Jadi Skotlandia itu negara bagian daripada Inggris itu. Kalau main bola dia pisah, tapi kalau di PBB mereka namanya United Kingdom. Saya juga mengambil ini karena saya orang ilmu kelautan di situ juga mengambil Marine Microbiology. Jadi mikrobiologi kelautan namanya. Tak banyak barangkali Bapak Ibu yang tahu soal itu. Oke, next. Nah, ini nampak di sana bahwa tahun 2008-2009 itu saya menjadi rektor di sini, Bapak Ibu sekalian. Saat itu tak terbayangkan ya, tak ada gedung ini bencah rawa di sini gitu. Mula kita membangun ini adalah gedung yang biru yang itu zaman saya membangun itu. Waktu itu adalah milestone-nya Muhammadiyah itu menurut saya, bahwa kita mulai pindah membangun itu dari biasanya kita urunan 1000 membangun itu, tapi kami waktu itu bersusah payah meyakinkan para ulama kita usia lanjut masih aktif tadi itu bahwa membangun itu tidak bisa kita lagi seperti itu. Saya selalu berucap bahwa dunia ini berubah. Muhammadiyah juga harus berubah. Kepada Pak Dim Samsudin benar saya ungkap itu. Dunia ini berubah, di luar sana berubah. Perubahan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Muhammadiyah tidak berubah, maka kita akan digilas oleh perubahan itu. Digilas. Apa yang menjadi kekuatan kita 100 tahun yang lalu, yang menjadi kekuatan kita 50 tahun yang lalu, bisa menjadi kelemahan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang dulu Muhammadiyah itu pondasinya, diceritakanlah ke saya bahwa bagaimana suatu hari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengundang semua para aktivis, katakan begitu, tokoh Muhammadiyah di Jogja itu, diundangnya ke rumah. Dikumpulkannya jaketnya, dikumpulkannya jasnya, dikumpulkan kopiah, semua itu dia bilang hari ini saya mau lelang ini semua. Untuk apa? Untuk membayar gaji guru MTS, katakanlah waktu itu SMP itu, dan juga sekolah dasar yang ada di situ itu, sekolah Muhammadiyah itu. Tidak ada duit kiai itu untuk membayar gaji itu, sehingga dikumpulkannya itu mau dilelangnya nanti untuk menutupi gaji itu. Berapa kebutuhannya kiai? Disebutlah jumlahnya itu sekian gulden ya. Sekian gulden disebut jumlahnya itu. Kemudian oleh para yang datang itu semua dibelilah ini. Tapi waktu mereka pulang tak dibawa mereka jaket sama jas itu. Uang terkumpul sebanyak itu untuk membayar gaji guru itu. Saya bilang itu cerita 100 tahun yang lalu. Kalau hari ini ketua PWM tidak menjual itu bulan, tidak bisa kita. Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Tidak bisa itu lagi. Tidak bisa itu lagi. Kita terpaksa menggunakan cara back to back loan, bahasa Bangkinangnya. Nah, back to back loan, uang yang kita itu ada, kita boroh ke Bank Riau, ditaruh di situ, borohnya uang kita itu. Itu namanya back to back loan, belakang ke belakang. Tapi tak cocok kalau diterjemahkan belakang ke belakang kan, back to back loan ya. Jadi namanya back to back loan. Payah Bapak Ibu sekalian meyakinkan para orang tua itu waktu itu, meyakinkan tidak ada Muhammadiyah itu membangun tuh kita ada uang baru kita membangun. Terlambat kita, saya bilang terlambat. Alhamdulillah, saya kira itu salah satu milestone mindset kita melangkah. Saya bilang dunia di luar sana berubah, Muhammadiyah juga harus berubah, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah alhamdulillah itu yang Anda nikmati hari ini. Kita hadir di lantai ini, gedung yang megah ini. Ngutang dulu back to back loan, skema itu kita pakai, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tunggu 5.000 itu bilo kan terbangunnya gedung ini. Tapi nyatanya terbangun sama kita gedungnya itu lunas, baru senang kita. Oh iya, baru percaya. Itu pula lah orang Muhammadiyah. Kalau tidak nampak sama dia buktinya, tidak percaya dia. Saya bersyukur, saya ingat betul almarhum Pak Munir mengatakan, berilah sama anak muda nih, karena waktu saya masih muda, Bapak Ibu sekalian, masih muda. Dia mungkin lain zamannya dengan kita sudah tua, jangan kita campuri juga dia dengan nasihat-nasihat kita. Saya tahu nasihat kita itu salah rupanya. Dunia ini berubah, kasih sama anak muda itu, Bapak Ibu sekalian. Nah itu mimpi kita sebagai orang Muhammadiyah. Next slide please.
Jadi berubah. Nah, saya pernah pula, itulah yang dibilang Bu Kepala Biro tadi, bahwa saya tidak sampai hanya 2 tahun saja jadi rektor di sini, karena diminta oleh Pemprov Riau untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan, kemudian dari urusan anak-anak sekolah pindah pula ke Dinas Perikanan, menjadi urusan anak ikan pula, urusan saya, kemudian pindah ke pertanian, pindah ke Bakorluh, dan terakhir itu saya Kepala Dinas Kehutanan, Bapak Ibu sekalian. Urusan anak juga, tapi anak gajah, anak harimau, anak pohon, itulah yang saya urus di sana itu. Ini pengalaman saya menjadi ini. Ya, next please. Nah, ini saya sangat peduli dengan kualitas dunia kampus ini ya, Pak Andi ya. Ini Pak saya Pak Andi, lama kami di PWM ya. Saya lama di PWM. Kemudian inilah ranking universitas yang setiap hari dibaca orang ya. Nah, UMRI saya tak nampak, kalau yang berapa ini tak nampak, saya tak ranking berapa kita. Terus ini yang paling tinggi itu UGM ya. UGM paling tinggi, kita tengok itu tulisan mereka, banyak publikasi dosen mereka banyak ya. Terus ya ada UI, setelah UI ya ranking berapa, kita yang kedua. Terus ini ada Universitas Riau, kita lanjutkan, ini jauh di bawah, ranking 45 itu. Terus nah Tuan Guna Pusat terus. Nah, ini Muhammadiyah Riau, saya buka pagi tadi. Saya buka pagi tadi, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah rapor kami di Sinta ini. Tentu Bapak Ibu tidak punya akun Sinta ya, karena yang punya akun Sinta itu adalah dosen. Yang jadi operator Sinta siapa di sini? Tidak ada. Nah, ini operator Sinta ini harus diperbanyak. Karena dosen itu malas mengisi Sinta ini. Bahkan ada barangkali yang tak punya akun Sinta itu dosen itu. Saya bilang kalau tak punya akun Sinta, Anda adalah dosen abad ke-19. Tapi entah kenapa Anda hidup pula di abad 21 ini. Gitu. Saya selalu menyebut saya tidak mau disebut manusia abad ke-19 karena saya hidup di abad 21. Walaupun saya sudah merasakan bagaimana suasana hidup di abad ke-19. Jadi dosen tuh saya bilang begini, di abad ke-19 itu, zaman saya kuliah itu, katakan begitu, di ujung abad 19 itu, ketemu dosen itu hanya ketemu kalau dia datang. Kita menunggu dari pagi, karena telepon waktu itu tidak ada. Di rumah dia tidak ada telepon, apalagi di rumah saya tidak ada telepon. Jadi satu-satunya jalan hanya menunggu dosen di situ. Tegak kita, kadang-kadang 3 hari belum datang juga dosen itu lagi. Jadi telepon tak ada, dihubungi tak bisa, ke rumah tak boleh, ke kampus dia jarang. Nah, abad 21 ini ada juga dosen-dosen itu. Di WA mahasiswa itu tak dibukanya, di SMS tak dibalasnya, di telepon tak diangkatnya. Nah, ke kampus jarang, ke rumah tak boleh, Sabtu Minggu tutup. Saya bilang itu adalah manusia abad ke-19. Tapi entah kenapa hidup pula di abad 21 ini terlambat gitu. Nah, saya tidak mau seperti menjadi manusia dosen abad ke-19 itu. Karyawan pun harapan saya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita menjadi manusia abad ke-19. Di WA saya insya Allah, saya bilang 4 kali 4 16, sempat insya Allah saya balas kalau ada WA Japri ke saya. Tapi kalau di grup tidak sempat saya membacanya, tidak sempat ya, kecuali di grup dosen saya baca. WA dibalas, di SMS dibuka, di telepon diangkat, di kampus bisa dihubungi, saya Sabtu Minggu pun buka. Boleh, masih boleh, ke rumah boleh. Jadi mahasiswa saya di bimbingan saya itu tahun angkatan 2001 udah tamat semua, tidak ada yang tak tamat lagi. 4 tahun selesai semuanya. Saya bilang I give you the best ya. Saya melayani Anda, dan itu yang selalu semangatnya orang Muhammadiyah itu seperti itu menurut saya. Aktifnya orang Muhammadiyah itu bukan lebih banyak di posko, bukan itu ukurannya, tapi berkaryalah kita menurut profesi kita. Itulah orang Muhammadiyah itu, Bapak Ibu sekalian ya. Itulah orang Muhammadiyah itu. Nah, ini kita lihat terus, inilah UMRI. Nah, ini saya coba hitung, ini rapor kami para dosen ini. Coba saya hitung, ITB itu menulis artikel ilmiah terindeks Scopus itu, Bapak Ibu harus tahu ini. Scopus itu seperti itu, dia satu dosen itu 1,677, paling tinggi, paling produktif ITB. UGM 1,12, UNS, UI, UNAIR, UNP, UNAN, ini rankingnya. UMRI 0,211, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu bottleneck itu, dosen itu malas menulis,
malas meneliti. Padahal meneliti, membaca, menulis itu kalau tidak membaca tidak akan bisa. Dosen itu diharapkan selalu mengupdate material yang diajarkannya. Maka dia harus menulis. Menulis itu ujungnya awalnya membaca. Kalau Anda tak membaca, tak bisa menulis. Gitu. Saya dosen harus membaca, setiap hari membaca. Internet ada di mana-mana. Gitu. Kita lihat 0,211 gitu. Jadi rata-rata dosen kita itu hanya menulis 0,2 per tahun paper yang terindeks Scopus itu. Oh, Irwan Effendi bagaimana? Coba Anda lihat itu. Saya tahun 2022 itu 14, 2023 18 kalah dosen ITB itu dibuat oleh orang Muhammadiyah itu. Jadi saya dari dulu saya selalu mengatakan saya ingin menjadi the best of the best, pada bidang-bidang tertentu itu. Bapak Ibu, saya tahun ini saya lihat tadi Umri sudah 15, saya sendiri sudah 11 gitu. Saya sendiri sudah 11 Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu ininya. Nah, ini adalah dosen yang diharapkan bisa gitu. Saya tahun 2023 itu dari 1.600 dosen UNRI, saya nomor 2 paling bagus rapornya gitu. Jadi saya bisa bilang buah nangka, buah duren. Nggak nyangka saya juga keren. Wah, saya bilang saya orang Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah itu berbakti menurut di mana porsinya gitu. Di mana porsinya sudah ini gitu. Tahun 2024 kemarin saya dosen terbaik di fakultas saya gitu. Bagus juga. Enggak juga saya bilang buah nangka buah durian juga. Enggak nyangka saya. Tapi untuk apa saya ceritakan sama Anda itu, sama kawan-kawan, tidak ada gunanya. Membangga-banggakan tidak, tapi sekadar memberi semangat Bapak Ibu sekalian. Tak mungkin saya menjual obat kurus kalau saya gemuk ya. Saya gembrot, ini obat kurus paling mantap. Yang menjual obat itu enggak juga kurus gitu ya. Kalau saya jual obat gemuk gitu juga enggak mungkin saya kurus gitu. Mohon maaf bagi yang kurus ya. Nah, ini. Jadi bagaimana keteladanan itu adalah salah satu kitohnya orang Muhammadiyah itu. Do what you do, do what you say, and do what you do ya. Itu ininya. Ya, next. Nah, ini Scopus saya, dilihat saya 12, tak banyak. Tadi Pak WR3 mau jadi guru besar, alhamdulillah tak banyak kita yang di itu. Saya banyak tulisan saya. Ya, next. Kalau Google Scholar itu sudah banyak lah, saya indeksnya sudah hampir 20 itu, indeks saya tinggi sekali, dan saya termasuk ya. Terus ada WOS lagi. Nah, ini ada WOS namanya. Nah, Bapak Ibu karyawan, Anda boleh tahu ini karena dosen itu terkadang bertanya sama Anda. Saya di UNRI itu sama kawan-kawan itu, saya didik adik-adik yang ini untuk karena yang sudah senior ini sudah agak ini, termasuk saya juga terkadang gagap teknologi, kita tidak sempat kita mengininya. Nah, maka ini harus diupdate. Ngupdate ini adalah karyawan, termasuk pangkat. Malas dosen ngurus pangkatnya. Bapak Ibu tidak tahu pula cara hitung-hitungan pangkat itu. Saya bilang ini mestinya karyawan bisa membantu ini. Dalam suasana tertentu harus membantu. Pak Irwan bagaimana? Saya ini banyak tahu banyak hal, asal ada yang baru pasti saya baca. Tidak mau saya datang misalnya BKD, ada yang operator BKD sini? Ya, BKD. Dosen itu banyak tidak tahu bagaimana mengisi BKD itu. Banyak yang tahu. Alhamdulillah Irwan Effendi tidak pernah saya bertanya ke orang bagaimana mengisi BKD itu. Pantang saya bertanya. Kalau masih dapat saya tidak bisa sehari 2 hari saya akali, malu saya bertanya. Karena saya sudah bilang saya ini abad 20 di abad 21. Banyak kawan-kawan tuh. Sinta ini ada yang pernah membuka Sinta, ada yang tahu? Tahu? Nah, tidak tahu kan? Nah, ini nanti Bu SDM ajar mereka ini supaya banyak operatornya, karena kapan dosen itu minta tolong, dia bisa membantu gitu. Saya termasuk instruktur tentang ini. Saya menyebarkan itu di kawan-kawan. Marilah kawan, saya tolong. Kadang-kadang saya buka 1 hari itu, siapa yang mau konsultasi tentang Sinta, datanglah ke tempat saya. Saya tunggu di itu. Nah, saya tunggu 1 hari itu ditunggu. Kata Pak Dekan, mantap Pak Irwan memang tulus dia mengambil. Saya bilang orang Muhammadiyah memang tulus mengambil ke mana dia bekerja gitu. Betul Bapak Ibu? Betul. Alhamdulillah. Ya, ini salah satu, ini rapor saya. Terus ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya bilang ini orang Riau, dosen Riau. Kalau dikelompokkan, saya bilang kan itu 80% itu di tengah. Samanya itu dosen RT2, dosen rata-rata. Karyawan itu begitu juga. Karyawan itu kalau kita dikumpulkan, mungkin yang banyak itu yang di tengah ini.
rata-rata karyawan itu. Tapi ada karyawan itu yang dia dosen ataupun karyawan RT 1. Ada pula dosen BT. BT itu dosen bintang. Ada Firdaus ini, ada Alba Pera ya. Ini. Saya doanya untuk Alba Pera ini supaya masuk yang sebelah kanan ya. Yang banyak itu kita di sini. Di sini ya. Yang banyak kita di sini gitu. Nah, tapi ada orang yang masuk ke sana, dosen atau karyawan bintang. He is or she is the star. Dia adalah bintang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kita harapkan orang Muhammadiyah itu dia masuk banyak ke sana. Jangan yang ke sebelah sini. RT 1 ini rusak total. Yang di tengah itu datang tepat waktu, pulang tepat waktu, itu rata-rata itu. Kalau yang sebelah kanan sana datang cepat, pulang lambat, Bapak Ibu sekalian, pulang lambat. Nah, itu yang bintang sebelah sana itu. Kemudian yang sebelah sini datang lambat, pulang cepat. Bapak Ibu sekalian, tak orang Muhammadiyah itu, tak orang Muhammadiyah seperti itu. Karena Muhammadiyah itu kita selalu mengatakan bahwa dakwahnya itu bilhal ya. Saya 5 tahun jadi ketua PWM dengan Pak Andi ini dulu, membantu Pak Andi saya ketua jadi ketua PWM. Saya sengaja tidak mau ikut dakwah di podium itu. Karena saya bilang dakwah itu tidak mesti saya insinyur di Kampar diminta saya dakwah sebentar, cuma dakwahnya pindah ke perikanan ceritanya. Kenapa materinya itu Pak? Salah Anda sendiri. Kenapa jelas saya insinyur diundang jadi penceramah ya ke situ perginya gitu. Tapi saya artikan dalam bentuk lain ya, bentuk lain. Jadi dakwah itu zikir orang Muhammadiyah itu bukan hanya zikir yang duduk itu, bukan. Berkarya kita menurut profesi kita itu adalah zikirnya orang Muhammadiyah itu. Dia berzikir di situ. Begitu pemahaman saya, Bapak. Jadi kita doakan semua orang Muhammadiyah ini paling minim di sini. Berarti yang kita ingin itu ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Ada di sini, the star, bintang, Bapak Ibu sekalian. Jangan ada yang di sini, Bapak Ibu sekalian. Ada di sini, ada juga. Saya dari awal tahu saya bagaimana cerita mendirikan Umri ini. Banyak itu dosen yang RT 1 itu, namun dia pindah mau masuk ke yang RT 2 ya. Dari RT 2 pindah ke RT ke BT itu ya. Nah, ini yang kita mimpikan bisa pindah. Next please. Ya, ini terus saja ini apa? Nah, saya juga termasuk rajin menulis, mengelola jurnal. Pulang saya dari dinas kehutanan ke Unri, tidak satu pun jurnal ilmiah Unri itu yang terakreditasi. Tak ada yang lanjut terbitnya. Gila ini Unri ini. Tidak ada jurnal ininya. Saya datang kepada Pak Dekan, tunjuklah saya, tolong SK-kan saya menjadi pengelola jurnal. Jurnalnya tak ada, saya buat ini, saya buat nih gambar ini. Terus next please, ya, saya membuat beberapa jurnal terus. Lagi, ya, lagi. Nah, lagi. Ya, saya mengelola hari ini tuh ada 15 jurnal yang saya kelola bersama kawan-kawan itu. Ada 15 jurnal dan dari 15 itu 8 sudah terakreditasi Sinta, sudah 2 ada Sinta 3 gitu. Nah, jurnal ini nanti Bu Kepala Biro kalau bisa juga karyawannya dilatih menganu itu, karena pekerjaan jurnal itu banyak kerjanya editing, layouting ya, apa bahasa Melayunya, menyocok-nyocokkan layout kita itu dengan format yang dikirim oleh dosen itu dengan format kita, karena jurnal itu harus disamakan formatnya gitu. Nah, itu kan tidak perlulah profesor mengerjakan itu. Kawan-kawan yang administrasi ini kalau tidak ada kerja minta sama Pak, saya mau ikut jadi pengelola jurnal itu. Belajar kita mengedit itu. Saya punya 15 itu, kalau disuruh saya membacanya, kapan pula saya bisa membaca itu. Tapi saya punya orang, saya adalah pegawai negeri yang punya staf sendiri, saya bayar sendiri di Unri itu. Nah, itu anehnya orang Muhammadiyah. Punya ada staf saya 4 orang yang saya bayar tiap bulan gajinya, tapi bukan saya yang membayarnya. Tapi pekerjaan itulah yang membayarnya gitu. Nah, itu ini Bapak Ibu. Jadi saya juga mulai punya press ini di Unri, sudah ada kita penerbit kita. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Siapa yang pegang? Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu juga salah satu. Kami waktu itu tidak ada, jadi sehingga saya buat ini. Ya, terus
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya orang Muhammadiyah, ingin berdakwah di bidang bilhal. Hari ini saya punya paling tidak dua perusahaan lah ya, dua perusahaan. Karyawan kami lebih dari 1.200 orang. Karyawan itu lebih banyak daripada dosen dan karyawan. Nah, itu orang Muhammadiyah itu. Saya terpicu dengan almarhum Pak Darul. Pak Darul itu saya lihat enak hidupnya, enak hidupnya. Kalau dia masuk ke toko itu beli baju, dia diambil aja ambilnya gitu. Terus saya masuk juga, saya tengok cantik baju ini, cantik Pak, iya beli Pak, enggak, kenapa? Ya ada yang kurang cocok sebenarnya. Apa yang kurang cocok Pak? Kerahnya kurang cocok. Apa itu kerahnya itu? Kiranya harganya di situ Bapak Ibu sekalian gitu. Oh sialan ini, orang kaya itu beli baju itu dia ada ini. Datang pula ke toko sepatu, cantik sepatunya. Saya lama saya menengok, saya coba mantap, cocok sepatu, cocok. Warnanya Pak bagus, kulitnya bagus. Cuma jadi beli Pak enggak. Kenapa? Telapaknya kurang cocok sebenarnya. Tahu telapaknya itu apa? Ada harganya di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu waktu jadi direktur Umri seperti itu ya. Kalau sekarang enggak lagi. Ini karyawannya sudah segini. Jadi kalau nampak baju cantik itu saya beli. Tak saya tengok-tengok. 2 minggu lalu saya diundang UPP Universitas Pasir Pengrayan untuk wisuda, itu diantar sama sopir itu. Nampak dia saya pakai mobil Alphard. Pak, kalau naik mobil Alphard itu ke pasir berapa minyaknya Pak? Saya bilang ke orang kalau naik mobil Alphard tuh tidak pernah dia menengok minyaknya itu, karena saya sakit kepalanya gitu kan. Kalau orang susah ya iya sekali ngasih minyak itu matanya terus ke meter berapa tujuan apa gitu. Kalau orang naik Alphard tidak tengoknya itu, dia tinggal berapa ya ini kasut, tolong geser. Gitu. Jadi saya pun tidak tahu berapa itu harga minyak naik Alphard itu ke pasir pulang balik. Saya udah berapa kali bolak balik saya bilang kan, tapi tidak tahu saya berapa habisnya itu, tidak pernah saya hitung, bikin sakit kepala saja menghitung itu gitu. Jadi mudah-mudahan nanti karyawan Umri ini pun juga seperti itu. Jadi mengisi bensin tidak perlu tengok argo itu lama-lama, enggak, aman aja lah itu, pokoknya tinggal gesek saja gitu, tinggal digiris saja. Tepuk tangan untuk kita. Ya, jadi saya punya usaha ini. Terus next, saya juga pernah punya ini di Jalan Dahlia itu buat ini percetakan. Lama-lama karyawan tinggal 30 orang. Lama-lama hanyut perusahaan ini, gagal karena orang tak mencetak-cetak lagi gitu ya. Hari ini saya kilo mesinnya itu saya jual itu. Sudah hanyut ini. Terus ini dulu cukup jaya sampai berapa tahun gitu, tapi lama-lama lesap juga karena Covid kemarin tak ada orang beli baju, orang mikir mati tak ada orang beli baju sehingga lesap nih usaha ini gitu, lesap ya. Terus usaha keramba ikan ini Muhammadiyah pernah saya bawa ke sana ini. Nah, kalau ada adik kawan-kawan mau ke sana sekali-sekali boleh saya undang makan siang di tengah danau PLT Kota Panjang itu, saya siapkan makan siangnya. Boleh ya. Nah. Tapi jangan tiap bulan ini ada bukan salah. Disedulkan saja, nanti saya terima di sana, saya siapkan makan siang sama gratis makan siang di sana gitu. Saya produksi ini, dan ini saya ya Sabtu Minggu saya sering tidur di sana karena saya adalah seorang sarjana perikanan ya. Saya tidur di sana di tengah danau itu. Kita ada rumah di sana ya. Ada speedboat, ada rumah di sana dan ada tukang masaknya, bisa Anda makan ya. Oke, next. Nah, ini saya pernah pelet ikan ya. Pernah saya lama-lama usaha ini batu-batu ya, batu-batu lama-lama anyut juga ya, anyut. Berhenti. Saya kasih ke orang mesinnya itu saya ini. Terus nah ini juga pernah di Pasir Pengrayan. Begitu saya habis jadi kepala dinas, saya beli lahan 2 hektar, saya mau buat kolam di sana gitu. Mula-mula lancar, tapi lama-lama demam ini usaha ini, lama-lama lesap juga gitu. Nah, saya punya ini ya. Terus nah ini baru hanyut, ini baru tahun kemarin hanyutnya. Saya jadi sempat menjadi dealer sepeda motor di rumah saya, di sebelah kantor saya itu. Laku juga sekitar 300 unit walaupun hanyut, tapi saya sudah balik modal ya, gitu. Saya mencoba menjualkan ini.
orang kawan-kawan di Pekanbaru ini menjualnya laku 2, laku 3. Pas ditanya saya, Bapak laku berapa? Saya sudah 110, Pak. Bagaimana Bapak menjual itu? Saya bilang, saya ini orang masjid. Saya menjualnya melalui majelis taklim. Jadi jualan sepeda motor begini majelis taklim. Saya marketingnya, saya ini dosen kewirausahaan. Tahu saya marketing zaman sekarang ini. Tak lagi bisa pakai marketing via iklan koran, itu tidak laku lagi, tidak dibaca orang koran tuh. Siapa yang baca koran hari ini ya? Orang sudah baca media sosial. Saya pakai media sosial gitu. Tapi ya usaha ini begitu Pak Prabowo jadi presiden, dicabutnya subsidi, hanyutlah usaha ini. Ya, next. Ya, ini saya pernah menjalankan usaha ini karena saya punya ini gitu ya. Tapi gagal. Orang Muhammadiyah itu saya sangat terinspirasi dengan Pak Darul Arif bersama kawan-kawan. Harus buat nih. Ini gagal semua ini, Bapak Ibu sekalian, hanyut semua. Tapi next. Kata orang, kegagalan adalah sukses yang tertunda, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mengatakan tidak begitu. Rezeki itu Allah yang mengatur. Kita berusaha, dan saya tidak miskin juga. Oleh yang banyak yang gagal, tidak miskin juga saya. Yang korupsi banyak juga berusaha. Tapi saya bilang, rezeki saya ada. Tergantung ini gitu. Tergantung ini. Barangkali rezeki di umri ini, kue yang dimakan nanti itulah mestinya rezeki saya terima sekian tahun yang lalu, tapi hari ini baru dikasih sama Ibu Kepala Biro. Nah, itulah rezeki Bapak Ibu sekalian. Kalau ada amplop nanti tidak apa-apa. Saya tak terlalu tertarik sama amplop itu, isinya yang penting. Tak pakai amplop tidak apa-apa. Nah, kalau ada, kalau tak ada nanti di akhirat itu. Nah, itu orang Muhammadiyah itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Pindah ke slide kedua deh. Ya. Ya, nah ini slide yang saya tulis tanggal 9 September 2008. Waktu itu kita sedang baru-baru, Anda yang baru ada di sini, Andi waktu di PWM, Anto membawa mobil, kemudian ada Seled Daus waktu itu masih aktivis, enggak? Nah, itu Alba Pera sudah masuk menjadi ini kami buat bagaimana membangun tim ini, membangun tim UNRI ini, karena di sini tuh banyak aktivis waktu itu, aktivis. Nah, ini saya bilang orang Muhammadiyah ini memang itulah rapat. Saya bilang rapat itu rupanya kegiatan. Saya bilang kegiatan yang buat kita rapat, bukan rapat yang jadi kegiatan gitu. Rapat. Apa yang mau dirapatkan ini? Gitu. Kalau sudah biasa ya sudah, tidak usah dirapatkan. Terus mereka bilang silaturahim, Pak. Oh iya, kenaklah saya silaturahim, Bapak Ibu. Silaturahim, banyak silaturahim. Nah, kita mencoba mendirikan ini. Saya tulis tahun 2008, Bapak Ibu sekalian. Selainnya asli ini. Terus next please. Ya. Nah, saya mengatakan UNRI ini adalah kita teamwork ya, teamwork. Mulai dari rektor, vice rector, dean, vice dean, lecturer, dan administrasi, laboran, student itu satu kesatuan kita. Ini seperti ini gitu. Di sebelah itu ada lagi BPH dan ada lagi PWM. Kadang-kadang di Muhammadiyah itu. Waktu kami mula-mula itu saya ajaklah tim ini studi banding ke Sumbar Pak Anto ya, Sumbar Pak Anto. Itu di komentar di PWM tuh. Kenapa ke Sumbar pula studi banding? Saya bilang studi banding itu dicarilah yang agak sebanding sama kita. Nah, orang studi banding itu ke UMM Malang sana. Saya bilang biayanya besar. Kemudian UMM itu tak sebanding sama saya. Makanya UMRI ini saya bawa ke UMSB, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, itulah yang agak-agak sebanding sama kita. Maka studi banding itu, Bapak Ibu, studi banding itu cari yang agak sebanding sama kita. Kalau tak sebanding itu tak studi banding namanya. Menghayal kita setelah itu. Jadi lalu kenapa ke UMSB? Saya bilang UMSB itu agak sakit-sakit lah, demam-demam itu universitasnya. Sekarang sudah agak sehat lah saya dengar ya, agak sehat. Kita mau tanya, kenapa dia demam? Kenapa dia sakit? Kalau kita sudah tahu kenapa dia sakit, jangan diulang jalan yang ditempuhnya kenapa menjadi sakit itu. Jadi pulang dari situ saya kumpulkan semua dekan. Nah, tengok dekan ini. Inilah yang membuat sakitnya universitas itu.
Hari ini beberapa bulan lalu saya telepon di Batam. Rupanya penyakit di Sumbar itu pindah pula ke Batam. Itulah penyakit umri ini dulu, saya bilang. Itulah penyakitnya itu. Ada BPH. Kata Pak ini dulu, Pak mantan menteri kita dari Muhammadiyah itu, Malik Pajar, BPH itu tidak ada apa-apanya Pak Irwan katanya kan. Kalau dia tidak ada, tidak apa-apa juga katanya. Nah itulah BPH itu saya bilang kan. Jadi iya betul loh Pak, BPH itu tidak ada apa-apanya. Kalau dia tidak ada, tidak apa-apa juga gitu. Sering menjadi ini. Nah saya pernah juga menjadi BPH Umri ini karena saya sudah jalani semua dari anggota BPH, sekretaris BPH, ketua BPH, ketua BPM, PWM sudah saya jalani semua, sampai menjadi rektor juga sudah saya jalani Bapak Ibu sekalian. Nah ini satu tim kita, satu tim walaupun ada BPH, satu tim kita Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat penting semuanya. Terus ya kita itu sebuah kesebelasan. Main bola itu penting semuanya. Main bola itu penting semuanya. Sebuah kesebelasan, pemilik klub, pelatih itu di atas, kapten di atas. Yang main itu lebih kapten, libero, gelandang tengah itu penyerang, back, keeper itu semuanya penting dalam hal itu. Nah, yang terjadi di kita tuh kadang-kadang kapten itu masuk pula ke lapangan, tentulah kena kartu merah. Tidak boleh kapten masuk ke lapangan ya. Nah, BPH datang pula kemari, datang pula PWM mencampuri. Nah itu saya bilang, itu kiper maju, kipernya udah diurusnya pula urusan kapten itu, tidak boleh. Karyawan adalah karyawan yang bisa kita maju seperti main bola itulah. Kadang-kadang libero itu dia ke depan membantu serangan, kadang-kadang dia mundur ke belakang. Penyerang itu juga begitu, kadang-kadang dia mundur ke belakang membackup pertahanan kalau sedang bertubi-tubi diserang orang. Maka seperti itulah kira-kira bisanya gitu. Jadi Umri maju itu nantinya waktu itu, ini cerita tahun 2008, kita harus seperti kesebelasan. Bahkan penonton sekalipun berperan dalam itu. Jangan penonton masuk dan menggolkan pula. Nah, uruslah dirimu, urus posisimu sehingga kita menjadi sebuah kesebelasan, baru kita bisa menang dalam tim itu. Penting Bapak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya next. Ya jadi betapa ini harus kita bahu-membahu ini dan saling melayani, saling mendukung dan saling memerlukan Bapak Ibu sekalian. Nah, mindset pelayanan inilah waktu itu 2008 itu kami tekankan sekali. Mudah-mudahan itu masih Bapak Ibu bawa sekarang. How to serve people. Pekerjaan kita ini bisnis pelayanan pendidikan tinggi. Jangan sakiti mahasiswa itu. Layani dia dengan baik. Nah ini yang layani dia dengan baik, itu hak dia. Karena dia, Anda sudah banyak di sini. 100 berapa Bu? 136. Banyak Bapak Ibu sekalian. Bu Wati masih ada? Masih ada. Mana? Izin? Iya. Dulu ada. Itu dia. Nah, masih muda juga saya tengok. Ya. Nah, itu makanya ada. Waktu itu kita tidak berapa orang, tapi perkembangan zaman ini bertambah karena kita membutuhkan itu. Maka karyawan harus kita saling mendukung Bapak Ibu sekalian ya, saling mendukung sehingga kita bisa saling melayani. Mindset itulah yang kita ini kan. Saya pernah tanya wartawan, saya mengatakan bahwa Umri ini akan kami gunakan dengan semangat Islami dan semangat kemuhammadiyahan gitu. Ada yang bertanya, Pak, kalau begitu bagaimana Pak? Ada orang non-muslim masuk kuliah kemari? Boleh. Bagaimana pakaiannya Pak? Apa Bapak suruh berjilbab? Tidak. Lalu, kok begitu Pak? Islam kamu nyuruh begitu? Yang Islami itu tidak begitu. Islam itu mewajibkan berhijab itu bagi yang orang Islam. Bagi yang orang Islam tidak kita wajibkan. Boleh kita mulai, boleh. Saya ketemu dengan 2 bupati di Papua itu. Ketemu saya, raditu billahi rabbil Islami dina. Pandai rupanya. Saya bilang, kenapa Pak pandai itu? Saya SD SMP di Muhammadiyah Pak. Dan SD SMP SMA tamat Muhammadiyah saya Nasrani gitu. Tapi saya belajar nilai-nilai luhur Muhammadiyah itu. Nah, Muhammadiyah itu salah satunya adalah kita melayani Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa itu next please. Mahasiswa itu adalah stakeholder kita. Karena mereka kita ada di sini. Betul Bapak Ibu? Betul. Yang ibu ragu dia nampaknya.
Bukan karena mahasiswa itulah, kalau tidak saya kami direkrut sama Umri Bapak Ibu sekalian. Kita betul-betul melayani. Jadi dulu tak namanya tata usaha, sekarang barangkali sudah lain namanya. Jadi bos seperti ini kita berubah menjadi pelayanan. Nah ini yang juga selalu kita inginkan kepada karyawan, kita ini melayani mereka. What can I do for you, ya? What can I do for you? Ini kita rubah mindset itu Bapak Ibu sekalian. Next, ya. Jadi kita rubah. Saya ini pengalaman dari Unila nih sebetulnya yang saya bawa kemarin itu. Saya copy paste dari Unila itu. Unila itu tahun 99 itu. Jadi 26 tahun lalu yang saya jadi rektor, ya. Anda bayangkan seperti apa saya 26 tahun yang lalu saya jadi rektor waktu itu. Nah, saya juga mencoba merubah mindset ini menjadi pelayanan, dan nyatanya rupanya mangkus Bapak Ibu sekalian, mangkus cocok bahwa itulah yang dicari pelayanan kita itu. Saya tanya mahasiswa itu, kenapa Anda masuk Unila ini? Umri pun saya tanya, kenapa Anda masuk Umri ini? Dari mana Anda dapat informasi itu? Dari koran kah? Tidak Bapak Ibu sekalian. Dari mana yang banyak itu? Dari kakak kelasnya, dari saudaranya yang ada kaitannya dengan Muhammadiyah ini. Oh, orang bilang Muhammadiyah itu enak lah, besar universitasnya karena dia punya PWM, kemudian buah PWM, PDA, kemudian TPC, ya, di kecamatan itu sampai ke ranting. Saya bilang nggak bisa diharapkan itu. Sejujurnya berharap kita cabang dan ranting itu membantu kita promosi, nggak bisa kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah anak kita, Pak Wer, ya, anak kita yang masuk di sini itu akan bercerita kepada orang lain bahwa dia dilayani dengan bagus di sini. Staf administrasinya, mantap, administrasi mantap. Itu dia merasa dilayani. Itulah yang akan bercerita kepada masyarakat Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya. Ya, jadi kita melayani. Bagaimana kita perlu mereka, kita butuh mereka. Ini cerita tahun 2008 nih Pak Bayu, masih ini selainnya, masih saya simpan selainnya diminta. Jadi itulah yang kita butuhkan. Kita melayani mereka. Ya, next please. Nah, prinsipnya itu Bapak Ibu sekalian, macam rumah makan Padang. 10 orang yang puas, hanya 1 orang yang nggak bercerita. Yo lama Santia makan di situ. Nah, lama makan situ. Dari 10 yang puas itu hanya 1. Tapi kalau ada yang kecewa, ya kurang ajar rumah makan tuh. Kemana pergi bercerita dia. 1 orang kali kecewa, dia akan bercerita kepada 10 orang. Maka di Umri ini pun seperti itu. Saya yakin mahasiswa yang banyak tahun ini katanya Pak Bayu 3.200 ya. Berapa? Ya, 3.200. Kalah Lancang Kuning. Saya bilang saya juga ketua Yayasan Lancang Kuning. Ini gimana ini ya? Ini murid kita dulu. Tapi alhamdulillah, saya yakin itulah ininya. Cerita dari mulut ke mulut itu yang akan masuk ke kita. Mulut ke mulut itu artinya bisa melalui WA dia sama kawannya, bisa. Lancang Kuning kita ke Umri kita yuk. Itulah yang kita terima sekarang. Jadi dia ini mahasiswa adalah stakeholder kita, pemangku kepentingan kita utama, karena mereka kita ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, next please. Ya. Jadi mereka yang membayar kita, orang tuanya ingin tahu. Sekarang hari ini barangkali informasi orang tua sudah bisa lihat bahwa anaknya kuliah di sini, dia dalam safe hand, ya. Dan orang mendengar nama Muhammadiyah itu yakin dia. Harapannya setiap masuk ke Muhammadiyah ini masuk surga nanti anak saya ini, masuk surga nanti anak, karena di sini bagus gitu. Walaupun tahu juga saya bilang Muhammadiyah itu kata Pak Malik Pajar dulu itu macam Bani Quraisy katanya kan. Kenapa tuh Pak? Di situ ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, Utsman bin Affan. Tapi Abu Jahal di situ juga katanya kan. Abu Jahal di situ juga, kemudian Abu Lahab di situ juga katanya kan. Sama gitu. Muhammadiyah itu begitu juga katanya kan. Itu untuk kita di dalam, ya. Untuk kita akui itu tidak apa-apa. Ada juga Abu Jahalnya di dalam itu. Ada banyak ininya gitu. Tapi lebih banyak yang Abu Bakar sama Sayyidina Umarnya. Nah, itu yang kita coba encourage. Jadi orang percaya dengan nama Muhammadiyah. Jadi nyaman di sini Bapak Ibu sekalian. Next slide ya. Nah ini bahwa untuk bagaimana meningkatkan kenyamanan, bagaimana kita naik terus, karena persaingan ini makin berat Bapak Ibu sekalian. Coba tahun ini ada berapa universitas baru berdiri? Universitas Awal Bros sudah berdiri. Waktu Umri ada mana duluan kita ada dengan Unirab Pak Bayu? Unirab
duluan dia ya, duluan dia. Masuk kita belakangan, kita kalahkan dia sekarang hari ini. Itu nama Muhammadiyah itu. Tapi tidak hanya nama Muhammadiyahnya, tapi karena Bapak Ibu lah dari sini gitu. Kalau pendiri itu sudah lewat lah itu, nggak tahu orang lagi gitu. Jadi kita butuh untuk sampai ke sana itu, kita seorang karyawan memerlukan apa yang namanya hard skill sama soft skill. Barangkali sebagian Bapak Ibu sudah tahu itu apa hard skill. Hard skill itu keterampilan, kecakapan kita dalam profesi kita masing-masing. Bapak Ibu melayani administrasi, jadi operator dan sebagainya, itu kesana kecakapannya. Sementara etos ini adalah bagaimana soft skill, bagaimana komunikasi yang baik, cara berpikirnya, cara bekerja di dalam teamwork. Jangan merumpi saja, jangan menelepon saja mentang-mentang gratis sekarang menelepon tidak bisa begitu. Kita harus bisa bekerja tim dan juga multi-tasking ya. Jadi kadang kita dituntut multitasking itu, kita mengetahui banyak hal. Itulah cara orang global itu, Bapak Ibu sekalian. Kita hidup dalam suasana bagaimana kita bisa mengerjakan banyak hal, banyak pekerjaan yang nanti akan didistribusikan. Jadi nanti Bu SDM akan merotasi Bapak Ibu sekalian. Biasa saja dirotasi karena kita diharapkan multitasking itu. Itu termasuk ini time management dan sebagainya. Terus ya next. Ya. Nah, ini yang saya ajarkan dulu ini. Semua karyawan harus pandai MS Word. Sekarang tentunya Anda sudah pandai semua ya. Pandai Excel, pandai PowerPoint. Internet user, karena waktu itu belum banyak juga yang punya email. Sekarang sudah punya email semua. Medsos sudah punya semua. Facebook sudah ada ya. Tapi administrasi ini kan berubah. Sekarang itu yang saya cerita tadi, Bapak Ibu sudah perlu tahu tentang Sinta itu. Karena dosen kita itu banyak yang kurang pandai melihat Sinta. Dia ini harus dianukan sama SDM bahwa Sinta. Tidak bisa nanti undang saya jadi dosennya, kita latih bagaimana membuka Sinta itu supaya bisa Anda melayani dosen itu. Kemudian ada sister, ada kepangkatan dosen, ada PD Dikti, ada BKD. Nah ini diharapkan karyawan pandai ini, karena suatu saat akan ditanya sama dosennya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi ini diperlukan. Dan nanti iya Pak WR2 operator Sinta itu kalau bisa diperbanyak karena dosen itu salah satunya bottlenecknya itu, hambatan itu tidak pandai dia buka Sinta itu. Saya banyak kawan itu siapa nama ada punya akun Sinta, punya ya, alamat emailnya, buka email, apa password email nih, apalah passwordnya, saya buat nama cucu saya passwordnya. Apa nama cucu pula? Iya, nama cucu saya. Cucu ada berapa? Saya bilang kan, ada 6. Yang mana? Cucu yang mana ini? Cucu yang mana dibuat? Jadi password saja lupa. Itu dosen di Unri. Saya yakin dosen Unri ini pun ada juga yang lupa password itu. Lupa ada passwordnya, tahu dia. Jangankan dia mensinkronisasi apa yang ada di kegiatan dia, password pun tak punya dia. Nah saya termasuk orang yang menyediakan waktu kawan-kawan yang ingin mengupgrade Sinta ini. Jadi Sinta saya relatif terupgrade Bapak Ibu sekalian, relatif terupgrade. Dan saya juga rajin menulis, terutama buku ya. Hari ini saya sudah punya buku 53 buku saya. Ada yang bilang, tak bercelana Pak Profesor sebanyak itu bukunya. Bercelana lah saya, macam mana pula saya bercelana, tak bercelana, berjalan. Saya manusia biasa sebenarnya. Saya manusia biasa, olahraga tiap hari, saya punya anak, punya istri dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya biasa. Nah, tapi saya sedikit banyak saya tahu, termasuklah BKD tadi itu, saya tidak pernah minta tolong sama karya soal BKD ini. Karena saya pandai. Tidak pandai, saya usahakan pandai. Tapi itu kan saya, tak semua karyawan kita yang mau berlama-lama di depan komputer itu. Kadang-kadang Sinta itu pun error juga. Nah, mengentry itu supaya naik Sinta Universitas ini, bantulah karyawan Bapak Ibu. Kalau kebetulan tidak ada kerja, bantu dosen itu mengisikan ini. Cari paper dosen itu untuk melihat itu. Tadi saya lihat Pak WR2 kita yang terindeks Scopus itu tahun ini baru 15 dari 246 dosen. Saya sendiri sudah 11. Dekat-dekat kita prestasinya. Saya sendiri dengan yang 246 itu gitu. Nah, ini tadi berita juga Pak WR3 katanya sudah mau menunggu pengumuman guru besarnya. Kita doakan Pak WR2 juga akan muncul ke sana. Amin. Bapak Ibu sekalian. Ya.
Next slide-nya ya. Nah, jadi ini dulu ada SBET, semua ini ada. Kita tidak pakai itu sekarang lagi. Kita next pindah ke, sudah tadi pindah ke Sinta, BKD ya. Next kita sudah mulai kemari ya. Nah, saya di awal dulu menceritakan ya, bagaimana kita attitude bertelepon ya, sampai ke situ diajar dulu bagaimana cara mengangkat telepon, karena waktu itu mengangkat telepon kita siapa kok, halo, nggak bisa gitu. Nah, sekarang sudah ada chat, jadi chat itu pun sudah cara efektif. Nah, kami berharap juga para karyawan dididik nih bertelepon, berchat ria seperti ini, belajar dengan meng-WA, dengan menganukan gitu. Apalagi pakai nomor handphone jangan diganti-ganti terus. Nah, ini kita diajar bagaimana kita santun dalam bertelepon itu, dan itulah yang kita terima hari ini Bapak Ibu sekalian. Ini diajar dulu bagaimana, si Wati mungkin masih ingat tuh bagaimana cara menelepon. Saya tes dari jauh karena waktu itu belum ada WA ya, saya telepon dia. Oh betul, diamalkannya cara menelepon yang saya bilang itu. Next. Ya, bagaimana mengangkat ya? Ini mengangkat. Jadi kita menelepon itu banyak orang. Saya kalau ada telepon masuk itu, halo, halo. Ah, ini dari kampung nih, baru saya ini. Tapi kalau orang kota nih, assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu. Saya ini dari, mengenalkan diri dulu gitu. Tapi kalau ada halo seperti itu, saya yakin ini dari kampung ini. Ah, apa kabar? Kalau enggak bahasa Mandailing, kalau enggak bahasa Minang, kalau enggak bahasa Batak, kalau enggak bahasa Jawa, karena keempat bahasa itu saya pandai ya. Saya pandai bahasa itu, saya coba dengar suaranya, ini bahasa apa orang ini. Begitu dia mulai dengar bahasa Batak, ih saya deun. Baru bahasa. Horas boleh, horas. Itu bahasa Batak lagi. Dengar bahasa Jawa, apa ya kabar Mas? Situ niku. Bahasa Jawa ini. Itu ininya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bagaimana bertelepon berchat itu diinikan menjadi salah satu skill kita di dalam komunikasi itu. Next, ya. Begitu juga chat dan telepon ini, Bapak Ibu kalau mau WA itu, ya ini kecuali orang sudah kita kenal. Tapi kalau belum kenal kita ini kan, atau kadang-kadang dikenal, saya nomor Bu Eci ini ada sama saya, tapi berganti handphone, ketinggal nomor itu di handphone yang lama itu. Sehingga saya kemarin lupa, saya sedang mengajar di teleponnya. Baru saya jawab gitu ya, setelah saya di WA saya jawab, baru nampak ini. Jadi ini kita butuhkan bagaimana membuat call it. Next slide-nya. Ya, making call sama. Jadi terkadang Bapak Ibu karyawan ini ada orang mau bicara dengan Pak Rektor, ada orang mau bicara dengan Pak Dekan, Pak Kajur ya. Beliau nggak ada. Nah, itu kan kita. Dari siapa ini Pak? Mohon maaf. Orang Jakarta mau ngomong, mohon maaf Pak, ini dari siapa? Izin Pak. Kalau polisi itu pakai izin, bentar-bentar izin. Banyak betul minta izin ini. Tapi begitulah etika kita bertelepon berlian. Kalau yang dicari itu tak ada, bisa saya telepon nomor Bapak nanti Pak. Kalau dulu kan tidak ada nomor telepon. Kalau sekarang kan izin Pak, nomor HP Bapak saya sampaikan ke beliau, dan pesan Bapak kalau harus langsung ke beliau, saya mohon nanti saya sampaikan ke beliau bahwa Bapak menelepon dia atas nama si Anu ini, nomornya ini Bapak. Makasih Bapak ya. Itu piaca. Enak mendengarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang juga diharapkan, dan cerita seperti itu kalau itu mahasiswa yang menelepon atau kalau itu orang tuanya menelepon akan selalu diingatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pentingnya seorang karyawan begitu. Ya, terus next. Ya. Komunikasi kita melayani mahasiswa di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini slide lama juga Bapak Ibu, tahun 2008 ini, tapi masih laku juga sampai sekarang. Body language. Jadi komunikasi itu tampilkanlah body language yang bagus. Karena komunikasi itu hanya dari mulut itu sedikit. Orang lebih menengok body language-nya. Kita menghargai gitu. Kadang saya coba itu jalan, saya ditegur enggak saya sama Sapan. Oh ya, menegur Sapan. Alhamdulillah. Mungkin ditatar sama Pak Bayu ini. Ini dia gitu. Karena dia enggak tahu saya siapa ya. Saya hanya gitu saja gitu. Nah, ini jadi bahu diangkat menoleh dan tersenyum, menoleh saja dan tak menoleh. Ini salah satu. Saya lama di Pemda. Saya dulu waktu jadi rektor itu mengatakan jangan jadi orang Pemda. Orang Pemda seperti ini. Lama-lama pindah pula saya ke Pemda itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah memang ininya gitu ya. Saya pindah ke sana, saya temui itu orang Pemda itu datang kita, dia baca koran, dia tengok kita dah, apa tuh? Baca koran itu. Saya bilang di umur ini tidak kita bisa seperti itu.
Datang orang tua mahasiswa mencari anaknya kemari, datang orang mau mencari informasi kemari, layani dia dengan baik. Bapak Ibu sekalian, layani dengan baik, layani. Saya dosen di UNRI, mahasiswa nanti sore masih mengajar saya. Itu jumlah mahasiswanya 1 orang, S3. Tahun kemarin 3 orang, sebelumnya 1 orang. Susahnya kami mencari mahasiswa itu. Di UMRI insya Allah pascanya banyak isinya Pak, ya. Insya Allah banyak. Ada pula yang bilang UMRI itu universitas malam hari Pak, karena banyak orang kuliah malam. Ya, saya bilang enggak apa-apa. Di Lanjang Kuning sekian ratus mahasiswanya. Apa yang membedakannya? Servisnya Bapak Ibu sekalian. Saya pesan baik-baik, layani mahasiswa itu dengan baik. Dosen ini dulu perawat apa itu, jangan dikamu-kamukan mahasiswa itu. Dia mengambil D3 menjadi S1. Jangan dikamu-kamu, dia kepala perawat di Ibnu Sina itu, kamu kan dia. Nggak boleh Bapak Ibu, kamu nggak boleh. Dia mahasiswa, Ibu, Bapak, karena dia sudah tua juga. Ilmu dia mungkin jauh daripada ilmu Anda, tapi dia mengambil S1 gitu. Nah itu servisnya, kenyamanan mereka itu menjadi ujung tombak. Saya yakin banyaknya mahasiswa kita itu, selain faktor Muhammadiyahnya, faktor strategisnya termasuk servis yang Ibu Bapak ini lakukan. Nah lanjutkan itu Bapak Ibu sekalian, sudah kalau sudah seperti itu servisnya ya. Ya next. Ya jadi ini cara verbal language-nya, bahwa kita punya aturan dalam menyambut tamu itu ya. Dalam menyambut tamu itu bagaimana kita berlaku seperti itu. Ya next please. Nah kita melihat ini soft skill-nya, perangkat lunaknya, bahwa orang itu bekerja dengan perangkat kerasnya, punya kemampuan, tapi penting sekali perangkat lunaknya. Sebuah mindset, sebuah pola pikir yang melayani. Indonesia ini kalau kita lihat antara Riau dengan Bali, orang Bali itu servisnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya ke Bali itu sudah 10 tahun lalu ya, katakan seperti itu. Saya melihat kijang peta itu di Dinas Perikanan Bali itu masih dipakai waktu itu 10 tahun yang lalu. Di Riau ini kijang kapsul Bunda lengkap, karena servisnya, pemakaiannya, mereka orang Bali itu kendaraan itu pun di servisnya, karena ini yang beri rezeki sama saya. Kita orang Islam habis kijang kapsul pun habis gitu. Jadi servisnya Bapak Ibu sekalian. Nah coba kita lihat next. Ya apa saja. Nah inilah dia perangkat lunak itu. Ini juga cerita 15 tahun yang lalu itu, 2008 ya, sudah 17 tahun yang lalu. Komunikasi itu hanya 20% yang verbal nih, atau yang Anda tulis itu hanya 20%. Tapi kalau dia ketemu itu sisanya adalah visual, wajah kita, senyum kita, body language kita. Itu adalah salah satu yang diharapkan lawan kita berkomunikasi itu. Selalu lebih dahulu menyapa, sapaan yang sopan dan santun dan standar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada tamu kita kemari di awal-awal tahun ajan, orang pasti datang kemari mencari informasi, ada yang datang kemari. Nah ini harus diperlihatkan ini Bapak Ibu sekalian. Dia bukan rektornya yang tahu dia. Yang pertama masuk sampai di kampus ini, ditengoknya kamar mandinya, bersih tidak kamar mandinya. Itu kawan-kawan yang membersihkan kamar mandi. Satpamnya sangar tidak di depan sana, informatif apa tidak, itu lewat kita ditengoknya apa tidak Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting bagi dia. Ya next, komunikatif ya. Nah kita itu orang Islam adalah orang yang komunikatif ya. Orang Islam kita selalu sebut bagaimana kasih sayang persaudaraan itu menjadi kita. Wah Islamiyah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, menggema di pikiran kita Bapak Ibu sekalian ya. Next komunikatif. Yang kedua ini ketulusan ya. Ketulusan ini foto yang lama juga, dulu waktu itu buat gambar itu seperti inilah paling bisa ya, animasi ya. Kalau sekarang udah banyak ini ya. Jadi sebuah ketulusan, keikhlasan dalam pelayanan itu menjadi modal kita. Apalagi orang Muhammadiyah, orang percaya bahwa orang Muhammadiyah itu orang yang sopan, santun, tulus dalam melayani tamunya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini perangkat lunak kedua. Berapa uang sekolahnya menjadi tulus dan ikhlas? Tidak ada uang sekolahnya. Kita bisa merubah kita menjadi tulus dan ikhlas itu. Ya next. Ya,
rajin dan produktif Bapak Ibu sekalian. Rajin saja tidak cukup, tapi produktif. Nah ini yang saya bilang tadi itu, bahwa dosen kita itu sedikit, orang Indonesia ini tingkat kemalasannya agak tinggi. Orang Indonesia ini kita malas menulis, malas itu. Jadi malasnya dosen itu harus di backup sama rajinnya para karyawan membantu ini. Banyak dosen tidak peduli dia dengan Sinta itu ya. Banyak dosen yang tak peduli dengan Sinta itu. Tadi saya ngomong sama Pak WR4, Pak WR4 sudah mau jadi profesor. Siapa setelah ini? Saya bilang, entahlah Pak, entah siapa, entah Pak WR2, entah Pak Rektor, entah apalah. Nyatanya kan, ini karena kita tidak terlalu produktif ya. Nah saya mengajak produktif itu memang saya produktif. Bagi operator BKD, kita itu wajib dosen itu 12 sampai 18 wajibnya gitu. Saya rata-rata setiap semester itu 70-80 kredit saya. Tidak pernah saya meminta-minta ke orang, ini lengkap semuanya. Lengkap semuanya, tidak pernah saya kurang gitu. Lalu untuk apa Bapak Ibu sekalian? Saya karena orang Muhammadiyah ya, untuk amal saya, mudah-mudahan itulah yang seimbang gaji yang saya terima dengan apa yang saya persembahkan kepada negara. Itu harapan saya. Berlebih lah situ. Berlebih, selalu berlebih gitu. Tidak pernah pas-pasan. Banyak yang guru besar, tolonglah Pak, kurang kredit saya semester ini. Masa 12 saja kurang gitu. Saya 80 mah, 80, 70 selalu seperti itu gitu. Selalu berlebih. Nah itu produktifnya orang Muhammadiyah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini harus kreatif. Karyawan itu juga bantu kampus ini memikirkan. Banyak yang tak terpikirkan sama Pak WR2, kita yang memikirkannya, bantu dia memikirkan itu gitu. Next, rajin. Kemudian cerdas mengatur waktu, cerdas melihat peluang, cerdas bagaimana kita sama-sama mengembangkan kampus ini. Karyawan itu tidak kalah penting dengan dosen Bapak Ibu. Rapor kita memang disinta, itu ditengok orang. Jangan salah bahwa calon mahasiswa kita itu juga tahu membuka ranking di Sinta, tahu dia ranking universitas, tahu karena itu dia update terus. Pak Atenda orang tuanya mengupdate itu, tahu dia berapa ranking kita, dan dia selalu mendapat itu. Saya selalu baca itu di koran itu, jurusan-jurusan yang laku, universitas terbaik, universitas itu selalu anak-anak zaman sekarang nih melihat itu yang ditengoknya Bapak Ibu sekalian, dan juga sambil dia lewat ditengok juga kampus kita ini ya. Jadi kita harus cerdas itu. Yang next berikutnya, seorang karyawan itu juga bisa cerdas ya. Butuh orang yang cerdas Bapak Ibu sekalian. Saya yakin di ruangan ini cerdas semua, tapi kita ingin lebih cerdas lagi ya, lebih cerdas lagi, lebih smart lagi, dan kita akan melangkah ke fase berikutnya karena mahasiswa sudah mulai banyak. Nah ini Pak Bayu harus mulai berpikir kita ini bagaimana kita meningkatkan kampus kita ini menjadi risetnya dinaikkan ya. Jangan sampai tadi itu mahasiswa sudah banyak tapi itu tulisannya baru 15. Nah, kalah pula sama saya sendiri nanti. Nah, itu harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya ya? Dibuat pelatihannya juga, kawan-kawan ini diajar jurnal itu disajikan ke dosen itu dengan dekat gitu. Jadi bisa kita ini. Orang Islam itu harus membaca Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu harus banyak membaca juga, dan kebiasaan kita tidak biasa membaca artikel yang panjang. Saya punya grup profesor di UNRI itu, kalau banyak pagi-pagi itu banyak pesan masuk dengan itu ada apa ini? Mungkin ada yang meninggal. Saya bilang tengok ucap iya, innalillah, banyak yang nulis gitu. Kemudian seminggu kemudian banyak lagi. Ada apa ini? Oh rupanya ada yang ulang tahun. Happy birthday, happy birthday. Gitu. Kemudian saya selalu memposting artikel yang saya baca itu menarik menurut saya bagi para profesor itu, saya posting. Selalu tidak ada orang komentar karena tidak dibacanya. Karena kita kecenderungan kalau panjang pesan itu tidak kita baca sampai ke ujung. Kita cenderung menonton yang pendek-pendek, yang 2 menit, 3 menit ke bawah. Kalau sampai 15 menit itu tidak akan dibaca orang. Yakinlah gitu. Rupanya berarti grup saya ini adalah grup innalillah sama grup happy birthday. Jadi kalau ada yang meninggal itu itulah isinya gitu. Tapi ada suatu kali ramai juga.
ada sahabat yang meninggal, saya buka cepat dia meninggal. Tidak ada innalillahi. Saya buka, tidak juga ada happy birthday-nya. Apa ini? Rupanya ketua grup itu membagikan baju batik, dan ditanya audien itu, baju batik itu motifnya apa gitu kan. Itu sampai 50 membahas. Ada 3 macam warna baju batik itu. Baju batik mana yang kita pakai gitu. Ya Allah, orang Indonesia ini rupanya gitu. Lalu saya ditanya, Pak Irwan kok diam saja? Saya bilang, saya kalau baju batik itu terserah ibu-ibu lah. Kalau udah cocok kata ibu-ibu, saya sarungkan aja baju batik itu. Saya gagah kok, memang apapun saya sarungkan, gagah juga nampaknya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Sedikit lagi, ya, kreatif dan inisiatif ini selalu Bapak Ibu sekalian ya. Kita butuhkan kreativitas itu. Bantu dosen kita, bantulah kampus ini mengharumkan nama kampus ini Bapak Ibu sekalian ya. Bantu kita bagaimana kita kreatif mencari solusi apa yang kita temui itu. Sekarang tentunya berubah ininya. Ya, terus keenam, ya, disiplin Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi penyakit kita. Terlambat cepat datang, lambat datang cepat pulang Bapak Ibu sekalian. Ada di ruangan yang begitu? Ada Bapak Ibu sekalian. Anak mohon ini amanah Bapak Ibu sekalian. Kalau mau besar gajinya pergi ke Pertamina sana. Gaji Umri ini saya bilang bahwa memang gajinya besar, tapi diterimanya di akhirat Bapak Ibu sekalian. Ikhlas kita, itulah ikhlas kita, itu ikhlasan kita. Dan disiplin ini salah satu adalah masalah kita. Kita adalah bangsa yang tidak produktif Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu buka negara G20, G20 ya, Indonesia itu masuk dalam G20, masuk G20, itu nomor 16 kita Bapak Ibu sekalian. Jadi negara-negara besar yang menentukan perekonomian dunia ini ada 20 negara, Indonesia masuk salah satunya karena kita banyak. Tetapi rapor akademisnya, rapor inovasinya, rapor risetnya, rapor produktivitasnya kita jauh di bawah itu. Jadi ada 3 universitas terbaik Indonesia itu, UI, UGM, ITB, Gajah Mada, UGM, Gajah Mada, UI, ITB, IPB, UNER, itu 5 besar misalnya. Itu di ranking Time Higher Education Series itu, kita hanya mampu menempati ranking 1000 dunia. Itu data tahun 2022 ya, 3 tahun yang lalu. Kita hanya mampu ke ranking 1000 sampai 1200 yang 5 universitas ini. Sementara kawan-kawan kita di G20 itu mereka menempati nomor 1 sampai 500, situ mereka. Kita tuh sudah masuk G20 tapi kita jauh di bawah. Apa artinya ini? Berarti rapor akademis kita, ranking universitas kita rendah. Produktivitas riset kita rendah kita Bapak Ibu sekalian. Ada apa ini? Ditengok income kita sudah naik, sudah masuk kita G20, bahkan lebih rendah daripada tingkat universitas negara-negara yang bukan G20 seperti Ethiopia, negara kering kerontang, negara Nigeria, negara Botswana. Itu negara-negara miskin, tapi universitas nomor 400. Nah, kalau UI saja ranking 1000, Umri ranking berapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Sengaja saya tampilkan sini karena payah mencari nomor ranking jauh ke bawah Bapak Ibu sekalian. Apa ini penyebabnya? Keadaan kita sudah lebih nyaman, pendapatan kita di atas dibanding dengan negara-negara Afrika itu. Tapi mereka lebih bagus. Ini adalah etos Bapak Ibu sekalian. Betul. Oleh Bill Gates tahun 2022 itu dibuatlah ranking 100.000 ilmuwan dunia. 100.000 ilmuwan dunia. Indonesia, Amerika Serikat menempatkan 60.000 dari yang 100.000 itu. USA. Diikuti oleh Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan sebagainya. Setelah ditengok Indonesia berapa dapat? Kita dapat 6 Bapak Ibu sekalian. Yang 6 itu pasti tidak ada dari Umri. Tidak ada dari Umri, tidak ada juga dari Unri Bapak Ibu sekalian. Suasananya memang seperti itu. Kenapa? Itu ilmuannya. Ilmuwan tidak menulis lagi, tidak perlu. Mana inovasi kita? Mana ada? Coba lihat di ruangan ini.
kursi, handphone Samsung, kemudian macam-macam handphone Anda, globalisasi semua kita, sehingga kita banyak menganggur, kita tidak produktif, banyak menganggur. Dulu ada menteri kita itu bilang, kalau Amerika marah sama kita, aluminium kita diblokirnya, maka kita kirim ke Cina. Kita undang Cina kemari buat sendok sama garpu. Buat sendok, kita buat garpu. Ada yang bilang nanggung itu Pak, masa membuat sendok sama garpu orang Cina juga. Kita undang sekalian dia buat lontong sama soto di sini, kawan sendok sama garpu gitu. Tapi itu rapor kita Bapak Ibu sekalian, rapor kita. Hanya 6 orang yang masuk itu. Rendah sekali produktivitas kita. Nah, rendahnya produktivitas itu kami dosen ini dan juga dibantu oleh kawan-kawan karyawan. Itulah yang membuat kita situasi itu. Nah, itu harus berubah Bapak Ibu sekalian. Lihatlah peluang kita, pasar kita banyak direbut oleh orang. Dulu saya selalu cerita itu bahwa ekonomi zaman sekarang itu dikembangkan orang bukan lagi berbasis sumber daya alamnya, tapi lebih kepada sumber daya manusianya Bapak Ibu sekalian. Kita negara mana yang lebih kaya dari Indonesia ini? Tak ada negara yang lebih kaya dari Indonesia ini sumber daya alamnya. Tapi kemana sumber daya alam itu? Saya orang kehutanan, mantan kehutanan, 4 juta hektar sawit. Sawit kita di Riau ini banyak CPO kita. Tapi siapa yang punya sawit itu? Bukan kita kan? Ada orang Singapura, ada orang India, ada orang Malaysia dan sebagainya. Sumber daya alam kita diambil oleh orang, termasuk sumber pasar kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati ke depan itu, Malaysia mulai mengambil mahasiswa kita, Thailand mulai mengambil mahasiswa kita, Inggris datang mengambil mahasiswa kita, Amerika datang mengambil mahasiswa kita. Tinggallah sama kita yang mahasiswa yang tak mau kuliah, itu juga yang kita ini. Kita akui itu. Input kita itu tidak selamanya bagus. Orang yang tak mau kuliah itu yang kita kuliah. Berat upayanya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, ya, maka pasar kita itu akan diambil orang. Ya, next. Disiplin ya. Ya, visioner Bapak Ibu sekalian. Ini kedua terakhir, bahwa Bapak Ibu harus tahu kemana Umri ini mau dibawa. Nah, kalau ini bacalah visi kita itu mau kemana. Ringkasnya itu kita mau menjadi yang terbaik di Riau ini. Tapi Islami Bapak Ibu sekalian, Islami itu tidak mesti memaksa orang berjilbab, tidak. Kalau dia orang Islam ya kita paksa, tapi kalau dia tidak Islam tidak apa-apa. Itu Islami. Kita unggul dalam teknologi Bapak Ibu sekalian. Dengar lagu Mars sama himnenya Universitas Muhammadiyah Riau itu alhamdulillah. Anda tahu siapa yang menulisnya? Iya, alhamdulillah. Itu adalah perasaan saya waktu itu ya. Kita ingin mengejar teknologi itu, kita ingin meraih teknologi itu dengan keunggulan dan kita sebagai orang Islam, Bapak Ibu sekalian. Islam yang berkemajuan ya, itu yang mimpi kita. Ya, next. Kita harus tahu ke sana semuanya dan kita mengarah ke sana. Jujur dipercaya ini tak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini orang Muhammadiyah, dan kita bisa ini, kita boleh bersaing, tapi begitu ada keputusan kita komit dengan keputusan itu Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi dulu waktu pemilihan rektor saya datang lagi kemari karena agak ricuh sedikit ya. Saya bilang kenapa lah sericuh itu, orang Muhammadiyah ininya gitu. Ya itu ininya. Jadi jujur dan dipercaya ini menjadi kita ya. Bagaimana ininya? Ini kata orang bilang tadi itu, sekali orang punya kesan buruk dengan Muhammadiyah ini, maka dia akan lama ininya. Yang puas itu hanya satu yang bercerita, tapi yang sisanya itu diam. Jadi tolong dijaga image kita selama di sini itu. Tadi saya katakan juga bahwa bagaimana mahasiswa itu masuk kemari karena dia terlayani dengan baik selama dia kuliah di sini. Kalau Bapak Ibu siksa dia di sini, maka tamat dia mau kemana kuliah ke Umri? Janganlah ke Umri itu lagi, mati ya Pak di situ. 7 tahun tidak tamat-tamat. Kalau sekarang 6 tahun drop out, 6 tahun drop out. Jangan sampai anak orang drop out di sini. Layani dia dengan baik. Saya selalu katakan itu. Saya katakan contoh bahwa kita 4 tahun selesai, paling lama 5 tahun setengah. Layani anak dengan baik. Kenapa kamu tidak tamat-tamat? Kenapa kamu tidak datang? WA dia. Jadi dosen itu punya WA mahasiswa. Nah, Bapak Ibu karyawan pun tidak ada salahnya. Kalau ada mahasiswa bermasalah, nanti Bapak akan menjadi partner dosen itu mencari mahasiswa itu supaya dia datang sini. Karena sekali anak orang tak tamat dari sini, maka itu kesannya akan lama sekali dan dia akan bercerita. Jangan kamu masuk ke Umri itu lagi, mati awak dibuat orang situ. Killer dosennya, karyawannya sombong pula lagi. Wah.
itu capek Pak Bayu promosi kemana-mana, hilang hujan kemarau 6 bulan itu hilang oleh hujan satu hari satu malam Bapak Ibu sekalian. Jadi penting sekali ini ya. Next, dua terakhir ya, rendah hati Bapak Ibu sudah kita cerita tadi ya. Terus Bapak Ibu sekalian yang terakhir kita habis ya, kita menjadi good team ya, kita adalah tim yang solid Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjadi sebuah tim. Baik buruknya Umri ini tidak hanya tergantung kepada dosen, tidak kepada rektor, tapi juga tergantung kepada Bapak Ibu sekalian. Pelayanan in front office itu adalah Bapak Ibu sekalian. Pertama masuk mahasiswa atau kemari, yang ditemuinya adalah para security, para Bapak Ibu sekalian ini. Jadi supaya orang terkesan dengan kita, maka layanilah mereka dengan baik Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.